Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, perhatikan kedua gambar berikut ini dengan seksama. Apakah yang dapat kamu katakan tentang kedua gambar tersebut? Apakah yang membedakan keduanya? Benda langit apa saja yang kamu lihat? Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung? Coba perhatikan oleh kalian ya. Tuliskan beberapa pertanyaan yang terlintas di dalam pikiranmu tentang kedua gambar tersebut, lalu diskusikanlah dengan teman sebangkumu. Oke anak-anak? Nah, bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan tentang benda-benda langit tersebut ya. Tuliskan juga semua fakta menarik yang kamu ketahui tentang benda-benda langit tersebut. Jika diperlukan, kamu dapat menggunakan sumber lain seperti buku pengetahuan, surat kabar, majalah, atau sumber informasi elektronik lainnya. Nah, anak-anak perhatikan di sini, ini adalah nama-nama benda langit ya. Oke. Tadi kalian bisa melihat, maaf. Nah, di sini tadi ada benda-benda langit ya. Nah, anak-anak, apa saja sih nama-nama benda langit? Di antaranya adalah apa nak? Bintang ya. Bintang. Bintang di sini adalah matahari nak. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di alam semesta ya. Nah, bintang adalah apa nak? Benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, matahari itu merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri nih. Ya, ini matahari itu merupakan bintang sejati. Nah, karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Nah, matahari ini menjadi anggota tata surya yang terbesar sekaligus sebagai pusatnya, ya. Nah, beberapa lapisan yang menyusun matahari, ya, adalah lapisan korona, kromosfer, fotosfer, ya, dan lapisan inti. Kemudian apalagi benda langit yang lainnya yaitu planet ya. Nah, planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu ya. Planet tidak memiliki cahaya sendiri. Nah, penampakan planet yang terlihat terang di langit karena planet memantulkan cahaya ya. Oke. Nah, kemudian kalian bisa perhatikan ya. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut dengan orbit. Nah, ini ya nak ya. Ini yang biasa disebut dengan orbit. Oke. Planet tidak memiliki cahaya sendiri. Penampakan planet yang terlihat terang di langit karena planet memantulkan cahaya bintang. Sistem tata surya memiliki 8 planet yang meliputi apa saja? Nah, nih Merkurius, Venus, Bumi ya, Mars. Kemudian apa lagi nak? Saturnus, ya kan? Masih ingat? Kemudian apa lagi? Uranus, ya enggak? Neptunus, ya kan? Nah, kalian masih ingat kan nama-nama planetnya? Oke. Nah, anak-anak, kalian bisa mendapatkan penjelasan Merkurius itu apa sih? Merkurius adalah planet yang pertama, ya kan? Itu planet yang terkecil anak-anak ya. Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Ini matahari nah ini Merkurius ya. Merkurius ini adalah menjadi planet yang terkecil. Merkurius juga planet yang paling dekat dengan matahari. Bagaimana cara-caranya, ciri-cirinya? Ya, Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil ya. Warnanya abu-abu nah ini warnanya abu-abu betul ya.
Kemudian habis Merkurius apa? Nah, Venus. Nah, Venus merupakan planet kedua yang terdekat dari matahari. Nah, ya. Nah, biasanya planet Venus itu sering muncul pada pagi dan sore hari anak-anak, ya. Dan biasa disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Nih, ini Venus ya. Ciri-cirinya bagaimana, Nak? Ciri-cirinya Venus ini biasa dikenal sebagai bintang fajar atau bintang senja. Berwarna putih kekuningan anak-anak, ya. Kemudian jaraknya 108 juta kilometer dari matahari ini. Jaraknya 108 juta kilometer dari matahari. Kemudian diameternya 12.104 kilometer ya. Dan berotasi melawan arah rotasi planet lain anak-anak ya. Nah, kemudian ini apa nih? Bumi ini anak-anak ya. Bumi ini urutan ketiga. Jadi Merkurius, Venus, Bumi ya. Nah, yaitu terdiri dari apa nah bumi ini? 70% air dan 30% daratan ya. Nah, bumi ini adalah planet kita nih. Warnanya apa nak? Biru kehijauan ini ya kan. Kemudian jaraknya dengan matahari itu sekitar 149,6 juta kilometer anak-anak ya. Kemudian memiliki satu buah satelit. Bumi ini punya satu buah satelit ya. Namanya apa nak? Bulan, betul. Kemudian apa nak? Setelah Merkurius, Venus, Bumi yaitu Mars. Oke. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Nah, biasanya disebut sebagai planet merah. Nah, ini Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Nah, ini Mars ini biasanya disebut sebagai planet merah ya, karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan anak-anak ya. Ciri-ciri planet Mars ada sebagai berikut, yaitu jarak antara Mars dengan matahari itu sekitar 227 juta kilometer anak-anak ya. Kemudian punya dua satelit nah, yaitu Phobos dan Deimos. Nah, planet selanjutnya itu Jupiter ya. Planet Jupiter anak-anak. Planet Jupiter merupakan planet yang berada pada urutan kelima. Mana sih? Nah, ini Jupiter sayang ya. Jupiter merupakan planet yang terbesar. Nah, ini yang terbesar anak-anak. Planet Jupiter ini planet yang paling besar ya pada tata surya kita. Ciri-cirinya apa nak? Jadi ciri-ciri Jupiter itu adalah planet terbesar dari tata surya. Kemudian memiliki warna yang tampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna oranye dan putih ini nak ya, beda ya. Jaraknya sekitar 778,55 juta kilometer nah dengan matahari. Kemudian apalagi nak? Memiliki satelitnya yang terbanyak ya. Planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya yaitu ada 67 satelit. Satelitnya banyak. Kalau bumi tadi kan cuma satu, bulan. Nah, kalau Jupiter ini banyak planetnya, ada 67. Oke anak-anak, selanjutnya adalah planet Saturnus. Saturnus ini terkenal dengan cincin yang mengelilinginya ya. Ini kalau ada cincin seperti ini di planet ini namanya adalah Saturnus ya. Jadi Saturnus terkenal dengan cincin yang mengelilinginya ya. Ini merupakan apa nak sih yang kelihatannya cincin ini? Itu merupakan gumpalan-gumpalan es yang melayang dan mengelilingi atmosfer planet ya. Oke anak-anak. Nah, satelitnya banyak juga di sini. Ada 56 satelit ya. Kemudian apalagi sayang? Planet Uranus. Ini Uranus sayang. Planet Uranus merupakan planet yang berada pada urutan ketujuh ya. Ini merupakan planet dengan suhu terdingin ya, paling dingin di sini anak-anak, yaitu negatif 224 derajat Celcius ya. Ciri-cirinya planet ini memiliki suhu terendah atau terdingin ya. Kemudian berwarna biru muda. Nah, warnanya biru muda. Jaraknya ke matahari sekitar 2870 juta kilometer ya. Kemudian apalagi nak? Memiliki satelitnya sebanyak 27 buah ya. Nah, yang terakhir ini adalah Neptunus ya.
Planet Neptunus ini merupakan planet dengan urutan terakhir dari sistem tata surya kita, ya kan? Jaraknya sekitar 4.450 juta kilometer, ya. Nah, ciri-ciri Neptunus apa, Nak? Berwarna biru, ya. Kemudian bagaimana lagi? Jaraknya sekitar 4,5 miliar kilometer dari matahari, ya. Dikelilingi oleh 8 buah satelit, ya. Jadi banyak juga. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya apalagi sih benda-benda yang ada di langit ini tadi? Ada juga satelit, anak-anak. Selain ini ada satelit. Satelit apa sih? Benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya, ya. Jadi itu ada satelit juga, ya. Kemudian apalagi, ada apalagi di atas tuh di langit, ya, benda langit apalagi? Yaitu komet, anak-anak, ya. Ada komet. Komet itu apa sih? Biasanya disebut bintang berekor, ya. Kenapa disebut bintang berekor? Karena apa? Karena penampakan komet yang menyala seperti bintang yang menyala dan memiliki ekor, ya. Gitu, makanya disebut bintang berekor, ya. Oke, kemudian apalagi, ada asteroid. Jadi selain tadi ada komet, ada asteroid juga, ya. Kemudian apalagi? Ada meteoroid. Oke, anak-anak. Nah, sekarang kalian telah berdiskusi tentang benda-benda langit, ya. Tulislah hal-hal yang ingin lebih kamu ketahui tentang benda langit di buku tulismu, ya. Nah, sekarang kita simak percakapan Lani dan Siti. Lani berkata nih, "Wah, menarik sekali mengetahui tentang benda-benda langit di alam semesta. Banyak hal tentang alam semesta yang belum saya ketahui, Siti." "Benar, Lani. Tempat kita tinggal bumi ini contohnya. Bumi hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang ada di alam semesta. Para ahli astronomi masih terus mempelajari banyak hal tentang alam semesta. Dari mereka kita mendapatkan pengetahuan tentang angkasa luar dan alam semesta ini. Aku sudah tidak sabar ingin membaca beberapa keterangan tentang benda-benda langit dalam artikel berikut. Yuk kita baca bersama. Benda-benda langit, ya, di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Mari kita lihat lebih dekat sistem tata surya kita. Ini ya, Nak, ya, yang tadi sudah Ibu sampaikan. Anak-anak, setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Nah, rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Anak-anak, semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi.
Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Ya, apa nak? Apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya rotasi bumi terhadap matahari? Yaitu apa? Ada beberapa akibat dari revolusi bumi, yaitu apa nak? Gerak semu matahari. Kemudian apa lagi? Perbedaan lama waktu siang dan malam. Kemudian apa lagi nak? Perbedaan musim. Ya, bagus. Apa lagi? Terbentuknya rasi bintang yang berbeda-beda. Oke, itu jawabannya ya. Nah, anak-anak, baik, sekarang kita belajar atau mencoba bermain peran. Sistem tata surya bergerak melibatkan 8 planet dan matahari sebagai pusatnya. Hal ini pasti menarik untuk diamati. Kamu dan teman sekelompokmu akan bermain peran. Permainan ini untuk menunjukkan pergerakan planet-planet dan matahari di dalam sistem tata surya kita. Perhatikan bahwa setiap planet dalam tata surya akan melakukan rotasi dan revolusi terhadap matahari secara bersamaan. Nah, di sini alat dan bahannya kertas karton dan spidol anak-anak. Langkah kegiatannya, perhatikan dengan seksama gambar sistem tata surya pada halaman sebelumnya ya. Kemudian dinamai, dikasih nama anak-anak ya, dinamai nih. Kalian tulis di sini. Tadi apa namanya? Nah, nomor 1 Merkurius, kalian tulis di sini ya sayang ya. Nomor 2 apa? Venus. Terus bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke. Nah, yang kedua, buatlah kelompok yang terdiri atas 9 orang. 1 orang berperan sebagai matahari, yang lainnya berperan sebagai 8 planet yang ada dalam sistem tata surya kita. Nah, kemudian potong kertas karton sesuai kebutuhan. Kemudian tuliskan nama-nama planet dan matahari dengan menggunakan spidol anak-anak. Pasang tali pada kedua ujung karton, lalu kalungkan pada leher setiap anggota kelompok. Setiap anggota kelompok diperbolehkan untuk berdandan sesuai dengan karakter planet yang diwakili berdasarkan imajinasi. Lanjutnya, lakukan diskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan peran setiap anggota. Nah, setiap anggota kelompok mempelajari karakteristik setiap planet yang telah diketahui sehubungan gerakan rotasi dan revolusinya. Nah, kamu telah berlatih peran dan mengetahui orbit planet dan resolusinya terhadap matahari. Sekarang peragakanlah peristiwa rotasi dan revolusi planet-planet dalam tata surya terhadap matahari. Nah, buatlah sebuah laporan pengamatan dari kegiatan di atas dengan menggunakan bentuk laporan sebagai berikut anak-anak. Judul kegiatannya apa kira-kira nak? Judul kegiatannya apa? Kalian bisa perhatikan. Judul kegiatannya apa nih? Kira-kira apa ya? Coba judul kegiatannya apa nak? Judul kegiatannya bermain peran sistem apa? Apa sayang? Judul kegiatannya kalian tulis di sini ya. Bermain peran sistem tata surya. Di sini ditulis. Tujuan pengamatannya apa? Itu untuk mengetahui cara kerja sistem tata surya yang diperagakan ya. Metodenya apa kira-kira? Yaitu apa nak? Bermain peran. Tulis ya di situ. Kemudian hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar ya, yaitu berbentuk elip yang disebut orbit. Nah, selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan ya nak ya. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Nah, kesimpulannya apa? Kalian tulis. Kesimpulannya adalah semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari ya. Nah, peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut apa? Revolusi ya. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Oke, perhatikan nomor 7. Urutkan planet tersebut ya
berdasarkan ukurannya dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan gambar yang tersedia di halaman sebelumnya. Nah ini coba sudah Ibu bantu ya. Nama planetnya Merkurius. Nih. Berapa nih? Kurang lebih 4.879 km ya. Ini urutannya. Kemudian Mars, Venus, perhatikan bumi ya. Merkurius, Venus, bumi, Mars, Merkurius, Venus, Mars, Venus, bumi ya, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter. Itu berdasarkan ukuran ya. Jadi nama planet dalam tata surya berdasarkan ukuran. Jadi ukurannya ini nak. Oke ya sayang ya. Oke lanjut nomor 8. Berdasarkan tabel di atas, jawab pertanyaan berikut ini. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? Apa nak yang paling dekat? Yaitu Merkurius. Bagus. Lanjut, apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Apa? Neptunus. Oke. Lanjut C, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil? Ukurannya paling kecil sekali apa? Yaitu Merkurius ya. Oke. Kemudian yang D, apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar? Nah, planet yang paling besar itu apa nak? Jupiter. Oke. Kemudian apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Apa coba? Yang mengalami revolusi paling cepat yaitu Merkurius. Ya, mengapa? Karena Merkurius terletak paling dekat dengan matahari, ya. Sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari menjadi paling cepat anak-anak. Ya kan? Oke. Apakah nama planet yang memiliki mengalami resolusi paling lama anak-anak? Nah, apa jawabannya? Kalian tulis ya. Nanti tulis di sini. Oke. Nah, anak-anak, kamu telah mengetahui bermain peran tentang sistem tata surya. Berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan paling sedikit 3 pertanyaan tentang sistem tata surya. Kalian bisa tulis di sini, ya sayang ya. Oke. Nah, kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh setiap anggota kelompokmu. Diskusikan daftar pertanyaan kelompokmu dengan menggunakan berbagai sumber informasi sebagai rujukannya. Nah, nanti hasilnya bisa ditempelkan di dinding kelas ya, bersama kelompok yang lainnya. Nah, anak-anak, berdasarkan kegiatan tersebut, tuliskan beberapa hal baru yang menarik yang kamu temukan selama kegiatan ya. Jadi apa nih hal-hal menariknya? Kamu bisa tuliskan di sini ya. Oke anak-anak. Kemudian kosakata barunya apa saja? Ya. Nah, anak-anak, demikian ya. Untuk yang pertanyaan-pertanyaan tadi silakan kalian jawab ya. Oke, nah sekarang yuk mengamati. Semakin aku tahu tentang semesta, semakin banyak yang ingin aku ketahui, Lani. Ya, hingga kini masih banyak yang menjadi misteri yang terus diselidiki para ilmuwan. Aku semakin ingin menjadi ilmuwan. Aku setuju denganmu, Siti. Aku kagum dengan kebesaran Tuhan yang menciptakan semua keteraturan ini. Apa yang aku rasakan saat ini mirip dengan yang dirasakan salah satu tokoh dalam cerita ini. Siti, maukah kamu membaca cerpen ini lalu ceritakan kepadaku tentang pendapatmu ya tentang tokoh ini. Nah, di sini ada cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan.
Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Nah, yuk kita baca sebuah karangan fiksi dengan judul Barisan yang Menyenangkan oleh Amanda Naila, ya. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi, gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah, kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet itu berbentuk elips. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan sesama penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya. Planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. "Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah pasti juga sudah lapar. Ibu sudah siapkan." Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. "Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita." Nah, anak-anak, tugas kalian adalah tulislah judul cerita fiksi tadi ya. Kemudian tadi penulisnya siapa? Kalian tulis di sini ya. Oke. Kemudian tokoh utama. Tokoh utamanya siapa tadi? Sifat dari tokoh utama bagaimana? Tulis di sini sayang ya. Kemudian tindakan yang dilakukan apa nih? Bagaimana dia? Kemudian tulis pendapatmu tentang tokoh utama. Tulis di sini ya. Dan gambarnya juga. Oke anak-anak? Nah, jawab pertanyaan berikut berdasarkan karangan fiksi. Kalian tulis di sini bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut, ditulis di sini anak ya. Kemudian siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Kalian tulis. Kemudian tokoh tambahannya tulis di sini. Di mana peristiwa dalam karangan fiksi tersebut? Ditulis juga di sini ya. Kemudian yang kelima, gambarkan tokoh utama dan tempat dalam karangan di atas sesuai imajinasimu. Nah, gunakan kotak pada halaman setelah ini lalu gambar tokoh utama dan tempat cerita itu terjadi. Kamu bisa memberikan warna biar lebih bagus ya. Nah, di sini tokoh utama Oke, di sini tempat atau latarnya. Ya. Nah, jawab pertanyaan berikutnya. Apakah kamu dan teman-teman memiliki gambaran yang serupa tentang tokoh utama dan tempat dari karangan tersebut? Nah, dalam hal apa saja gambaran yang kalian buat memiliki kesamaan? Kalian bisa lihat nanti punya temen ya. Nah, bagaimana saja yang berbeda dengan gambaran teman-temanmu? Ada nggak yang berbeda? Ya, kalian bisa tulis. Yang ketiga, apa yang terjadi jika di dalam cerita tersebut tidak ada tokoh utama anak-anak? Kira-kira apa yang terjadi? Jawab di sini ya sayang ya. Kemudian, apakah fungsi tokoh utama dalam cerita fiksi tersebut? Dijawab juga di situ ya. Oke anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini ya. Kalian
Silakan dikerjakan tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.